Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sidang Badan Arbitrase Syariah Nasional akan segera dimulai. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung. Terima kasih. Majelis arbiter memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini majelis membuka persidangan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas untuk memeriksa sengketa wan prestasi berdasarkan akad pembiayaan syariah antara Saudari Hilda sebagai pemohon melawan Saudari Rizka sebagai termohon. Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, majelis akan memeriksa kehadiran para pihak terlebih dahulu. Untuk pemohon, silakan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia. Perkenalkan, saya Muhammad Arjuna SHMH, advokat dari kantor hukum Alferic Justice Law Office. Di sini saya sebagai kuasa hukum dari pihak pemohon berdasarkan surat kuasa khusus. Di sini juga kami hadir bersama klien kami Ibu Hilda Aprilia SLMM. Oke, boleh tunjukkan surat kuasa khususnya. Oke, terima kasih. Sekarang kembali. Baik, selanjutnya dari pihak termohon, silakan untuk memperkenalkan dirinya. Terima kasih yang mulia, saya Nur Al-Nazifa SH dari kantor advokat Nazifa Legal Counsel. Di sini saya bertindak sebagai kuasa hukum termohon dan di sebelah saya ada Ibu Rizka. Oke, boleh tunjukkan surat kuasanya. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Baik, majelis menyatakan kedua belah pihak hadir secara sah ya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara dapat kita lanjutkan. Baik, sebelum majelis memasuki pokok sengketa, sesuai dengan ketentuan hukum arbitrase, majelis wajib terlebih dahulu memastikan bahwa Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas itu mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara daripada para pihak ya. Karena hal tersebut tercantum, hal tersebut sangat penting karena kewenangan arbitrase itu lahir dari kesepakatan para pihak sebagaimana tercantum dalam akad. Pihak pemohon, apakah saudara kuasa pemohon memahami hal tersebut? Baik, yang mulia. Kami di sini sangat memahami bahwa kewenangan dari Basarnas ini berasal dari klausula arbitrase yang telah disepakati dalam akad pembiayaan syariah oleh para pihak. Oleh karena itu, di sini kami membawa dokumen tersebut untuk diserahkan kepada majelis arbiter. Oke, boleh tunjukkan surat pada majelis. Boleh pihak termohon untuk mengecek. Kembali. Terima kasih, Pak. Izin yang mulia, silakan. Berdasarkan pemeriksaan sementara, pada bagian penyelesaian sengketa terdapat klausula yang menyatakan bahwa apabila musyawarah tidak mufakat, maka sengketa diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Cukup. Oke, baik, terima kasih. Di anggota dua, ada pertanyaan ini? Terima kasih yang mulia, mungkin ada sedikit yang mulia. Setelah saya melihat klausula tersebut, menurut saya klausula arbitrase dibuat secara tertulis serta disepakati oleh para pihak sehingga memenuhi unsur adanya perjanjian arbitrase ini. Oke, baik. Majelis mencatat hal tersebut ya. Namun demikian,
demi asas Audi et alteram partem, majelis akan meminta pendapat dari para pihak, terkhusus dari pihak termohon. Silakan saudara termohon, kuasa termohonnya. Terima kasih Yang Mulia. Pada prinsipnya kami mengakui bahwa antara para pemohon dan termohon telah menyelesaikan menandatangani akad pembiayaan syariah. Dalam akad tersebut terdapat klausula mengenai penyelesaian sengketa antara melalui Basarnas melalui musyawarah yang tidak berhasil. Oleh karena itu kami tidak mengajukan keberatan terhadap kewenangan majelis untuk memeriksa perkara ini. Oke, baik. Apakah termohon pernah mengajukan keberatan sebelumnya? Tidak ya? Oke, apakah termohon tetap bersedia mengikuti proses arbitrase ini sampai selesai? Ya. Oke, saudari Ibu Rizka, apakah benar saudari menandatangani akad tersebut secara sukarela tanpa adanya paksaan? Benar Yang Mulia. Saya menandatangani akad tersebut dengan penguasa sendiri. Oke, baik. Saudari Hilda, apakah benar akad tersebut merupakan dasar hubungan hukum dari saudari dengan termohon? Benar Yang Mulia. Oke, setelah memperhatikan penjelasan daripada para pihak, dokumen akad juga klausula arbitrase yang diajukan tadi, maka majelis berpendapat bahwa sengketa ini secara prima facie termasuk dalam kewenangan Basarnas untuk diperiksa dan diputus nantinya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan. Agenda berikutnya, majelis akan menanyakan kepada para pihak mengenai kemungkinan penyelesaian secara damai. Perlu kami sampaikan bahwa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, perdamaian merupakan jalan yang sangat dianjurkan sebelum majelis memeriksa pokok perkara. Oleh sebab itu, majelis memberikan kesempatan kepada para pihak sekalian untuk menyampaikan sikapnya. Boleh dari pemohon terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya kami sampaikan bahwa sebenarnya dari klien kami tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk meneruskan perkara ini kepada forum arbitrase. Dan sebelumnya juga dari klien kami sudah beberapa kali untuk menagih kepada pihak termohon Yang Mulia, dan juga sudah memberikan surat peringatan kepada pihak termohon. Meskipun demikian, dari pihak klien kami masih memberikan ruang kepada para pihak termohon ini untuk menyelesaikan kewajibannya. Izin Yang Mulia, termohon juga ingin melakukan penyelesaian dengan baik, tapi ada suatu kondisi yang tidak dapat dipenuhi. Maka itu dari kami ingin adanya musyawarah Yang Mulia. Oke, baik. Majelis mengapresiasi para pihak ya. Namun demikian, sebelum majelis menawarkan forum perdamaian, kami perlu mengetahui terlebih dahulu pokok tuntutan pemohon agar ruang musyawarah ini menjadi jelas gitu. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan permohonan arbitrase oleh kuasa pemohon. Baik, karena majelis telah menyatakan perkara ini menjadi kewenangan Basarnas untuk diperiksa, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan permohonan arbitrase. Majelis mengingatkan kepada kuasa pemohon agar menyampaikan permohonannya secara jelas, sistematis, dan hanya memuat hal-hal yang berkaitan dalam pokok sengketa saja. Apakah saudara sudah siap? Baik Yang Mulia, atas izin dari majelis kami akan membacakan permohonan arbitrase. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua Majelis Arbiter, Yang Mulia Arbiter Anggota, serta hadirin yang kami hormati. Perkenankan kami selaku kuasa hukum pemohon akan membacakan permohonan arbitrase. Identitas pemohon Hilda Aprilia SEMM, pekerjaan Direktur BPRS Aprilia Syariah, alamat Jalan Kejawenan nomor 7 Palembang, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Identitas termohon, nama Rizka, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Pangeran Ratu nomor 678 Palembang, selanjutnya disebut sebagai termohon. Dasar kewenangan bahwa antara pemohon dan termohon telah dibuat suatu akad pembiayaan syariah yang memuat klausula penyelesaian sengketa melalui para arbitrase nasional apabila musyawarah tidak mencapai mufakat. Oleh karena itu, pemohon memohon agar sengketa ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbiter Basarnas. Selanjutnya kami membacakan dasar permohonan. Posita pertama bahwa
Pemohon adalah lembaga pembiayaan syariah yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah serta memiliki kewenangan memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Posita kedua, bahwa pada tanggal 20 April 2012 telah dibuat akad pembiayaan syariah antara pemohon dan termohon dengan nilai pembiayaan sebesar 500 juta rupiah untuk pembiayaan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara arbitrase antara pemohon Hilda Aprilia melawan pemohon Rizka kembali dibuka. Agenda hari ini adalah penyampaian jawaban dari pihak termohon terhadap permohonan arbitrase yang telah disampaikan oleh pihak pemohon kemarin ya. Saudara kuasa termohon, apakah saudara mengajukan jawaban dalam bentuk lisan atau tertulis? Secara tertulis yang mulia. Tertulis. Oke, boleh? Ajukan ke depan. Bawa salinan ya. Dan satunya ke pemohon. Oke, baik. Boleh dibaca dulu dari pihak pemohon. Apakah dapat dipahami dari pihak pemohon? Bagaimana? Dapat paham yang mulia. Oke. Terima kasih kepada pihak pemohon ya. Baik, majelis telah melihat dan memeriksa jawaban daripada termohon tadi ya. Jadi agenda berikutnya adalah pemberian kesempatan ya kepada pemohon untuk menyampaikan replik atas jawaban daripada yang disampaikan oleh pihak termohon tadi. Sidang diskors. Lagi? Sidang perkara arbitrase antara pemohon dan termohon kembali dibuka. Agenda hari ini adalah penyampaian replik dari permohonan atas jawaban termohon. Saudara kuasa pemohon, apakah saudara mau mengajukan secara lisan atau tertulis? Secara tertulis yang mulia. Oke, sudah siap? Siap yang mulia. Boleh? Ajukan ke depan dan salinannya diberikan kepada pihak termohon. Oke, terima kasih. Boleh dicek, Pak. Oke, baik. Majelis telah menerima ya dan juga memeriksa replik dari pihak pemohon. Selanjutnya, demi memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak, majelis memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan duplik pada agenda berikutnya. Majelis mengingatkan agar duplik berfokus pada tanggapan terhadap replik dan tidak mengulang seluruh jawaban sebelumnya. Sidang diskors. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang arbitrase antara pemohon Hilda Aprilia melawan termohon Rizka kembali dibuka. Agenda sidang hari ini adalah penyampaian duplik dari pihak termohon terhadap replik yang telah disampaikan oleh pihak pemohon kemarin. Saudara kuasa termohon, apakah saudara mengajukan duplik secara lisan langsung atau secara tertulis? Tertulis. Oke, boleh tunjukkan ke majelis dan juga salinannya berikan kepada pihak pemohon. Oke, baik.
terima, kami periksa dan juga kami lihat tadi kan. Agenda sidang berikutnya adalah pemeriksaan alat bukti tertulis daripada pihak pemohon, dimulai dari bukti P1 sampai dengan P10 yang akan diperiksa satu persatu oleh majelis, serta diberikan kesempatan kepada termohon untuk menanggapi setiap bukti yang diberikan oleh pemohon. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kembali dibuka. Agenda hari ini adalah pemeriksaan alat bukti tertulis dari pihak pemohon. Majelis mengingatkan bahwa setiap alat bukti akan diperiksa, diberi kesempatan untuk ditanggapi oleh pihak lawannya daripada pihak termohon, dan penilaiannya itu akan dilakukan pada saat majelis bermusyawarah. Saudara kuasa pemohon, silakan mengajukan alat bukti pertamanya. Terima kasih yang mulia. Kami mengajukan alat bukti P1 berupa akad pembiayaan syariah yang ditandatangani oleh pemohon dan termohon. Pada tanggal 20 April 2012, dokumen ini akan kami ajukan untuk bukti adanya hubungan hukum dan kesepakatan para pihak mengenai pembiayaan serta klausulat penyelesaian sengketa melalui Basarnas. Boleh? Alat bukti ke majelis. Pak, boleh kuasa termohon untuk melihat. Silakan. Nggak ada. Pak Bagas. Saudara kuasa pemohon, apakah dokumen ini merupakan salinan atau asli? Baik yang mulia, terkait dokumen yang kami berikan kepada majelis untuk diperiksa itu merupakan dokumen asli, sedangkan salinannya akan kami jadikan sebagai untuk hasil persidangan. Apakah tanda tangan termohon terdapat pada halaman terakhir? Benar yang mulia. Oke. Cukup. Oke, baik. Saudari Rizka, apakah saudari mengenali dokumen? Oh iya, tadi. Apakah benar tanda tangan yang tercantum dari web? Oke, baik. Dari pihak termohon, apakah pihak termohon ini mengenali dokumen yang disampaikan daripada pihak pemohon tadi? Mengenali ya? Oke. Apakah benar tanda tangan yang tercantum itu adalah tanda tangan saudari Ibu Rizka? Benar ya? Oke, baik. Majelis menerima bukti P1 untuk diperiksa lebih lanjut. Silakan ajukan bukti berikutnya. Baik yang mulia, kami akan mengajukan bukti P2 berupa dokumen pencairan dana pembiayaan sebesar 500 juta rupiah kepada pihak termohon. Dokumen ini kami ajukan untuk membuktikan bahwa kewajiban pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan akad. Oke. Saudara kuasa pemohon, siapa yang menandatangani bukti pencairan ini? Pejabat pembiayaan BRPS serta termohon yang mulia. Apakah terdapat bukti penerimaan dananya? Ada yang mulia. Oke. Izin yang mulia. Silakan. Kami tidak melangkah bahwa adanya dana pembiayaan yang diterima. Namun kami minta agar majelis juga memperhatikan seluruh pelaksanaan hubungan hukum setelah pencairan dana tersebut. Oke, baik. Keberatan atau tanggapan kami catat. Majelis akan menilai seluruh rangkaian pembuktian secara utuh ya. Kemudian pemohon silakan bukti berikutnya. Baik. Berikutnya kami akan mengajukan bukti P3, yaitu berupa jadwal pembayaran angsuran serta rincian kewajiban termohon berdasarkan akad
yang telah disepakati. Izin yang mulia. Hmm? Dan saudara kuasa pemohon, apakah jadwal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad? Iya yang mulia. Benar. Oke, baik. Kemudian, apakah pihak termohon memiliki tanggapan? Kami mengakui adanya jadwal pembayaran yang mulia. Namun kami akan menjelaskan pada tahap pembuktian bahwa kami pernah terjadi keadaan yang menyebabkan pembayaran tidak dapat dijalankan sesuai jadwal. Oke, baik. Kami catat. Lanjutkan pembuktiannya dari pihak pemohon. Selanjutnya kami akan mengajukan bukti P4, P5, dan P6 berupa surat peringatan 1, 2, dan 3. Ketiga dokumen ini kami ajukan untuk membuktikan bahwa sebelum perkara dilanjutkan ke Basarnas, pihak dari pemohon klien kami ini berupaya untuk menempuh persuasif melalui pemberian peringatan tertulis kepada pihak pemohon. Oke. Saudara kuasa termohon, apakah saudara membantah adanya surat-surat peringatan tersebut? Yang mulia, kami tidak membantah bahwa adanya komunikasi dan surat peringatan yang dilakukan. Namun kami akan menjelaskan secara konteks dan respon termohon pada tahap pembuktian berikut. Oke, baik. Majelis mencatat itu. Kemudian ada lagi ya pemohon. Yang terakhir yang mulia, Silakan. kami akan mengajukan bukti P7 yaitu dokumen internal mengenai perhitungan kewajiban dan administrasi pembiayaan yang menurut pemohon menunjukkan adanya tunggakan. Baik, izin yang mulia. Ya, di sini majelis telah menerima dokumen tersebut dan sudah kami periksa. Namun perlu ditegaskan bahwa nilai pembuktiannya akan dinilai bersama alat bukti lain, termasuk tanggapan dari pihak termohon. Baik. Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan awal terhadap alat bukti tertulis daripada pihak pemohon telah selesai. Pada agenda berikutnya, majelis akan memberikan kesempatan pada pihak termohon untuk mengajukan dan menjelaskan alat bukti D1 sampai dengan T7, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi fakta. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara arbitrase kembali dibuka. Agenda hari ini adalah pemeriksaan alat bukti daripada pihak termohon. Majelis mengingatkan bahwa setiap alat bukti dari pihak termohon, setiap alat bukti itu hanya akan kami terima untuk diperiksa, sedangkan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan bersama seluruh fakta persidangan. Saudara kuasa termohon, silakan mengajukan alat bukti pertamanya. Terima kasih yang mulia. Kami mengajukan T1 berupa laporan perkembangan usaha selama periode pada tahun 2013 sampai 2015. Bukti ini diajukan untuk menunjukkan bahwa usaha termohon mengalami penurunan yang berdampak pada kemampuan membayar kewajiban. Boleh serahkan ke majelis buktinya. Boleh dari pihak pemohon untuk melihat buktinya. Ini diajukan oleh pihak pemohon ini. Boleh kami ngomong benar, bukan palsu ini. Oke, diterima ya. Boleh sekarang tadi. Baiklah, saudara kuasa termohon, siapa yang menyusun laporan ini? Laporan ini disusun berdasarkan catatan usaha termohon dan dilengkapi dengan dokumen pendukung transaksi yang mulia. Baik, majelis menerima dan siap untuk memeriksa berkas tersebut. Oke, baik. Apakah pihak pemohon memiliki tanggapan dari yang diajukan oleh pihak Yang pemohon? mulia, Silakan. kami di sini tidak mempermasalahkan terkait dari perusahaan pihak termohon yang menurun. Namun menurut kami, keadaan tersebut tidak menghilangkan kewajiban dari pihak termohon untuk memenuhi kewajibannya sesuai dalam kesepakatan akad tersebut. Yang mulia. Baik, tanggapan kami cetak. Silakan ajukan di T2-nya.
Baik, yang mulia. Selanjutnya kami mengajukan bukti T2 yang mulia. Dokumen ini berupa rekapitulasi omset usaha yang menunjukkan penurunan pendapatan. Tujuan untuk memperkuat dalil bahwa keterlambatan pembayaran terjadi karena kesulitan ekonomi yang mulia. Apakah soal termohon? Apakah dokumen ini pernah disampaikan kepada pemohon sebelum sengketa diajukan? Tidak seluruhnya yang mulia. Sebagian besar merupakan catatan internal dalam usaha ini. Baik, majelis pencatat. Oke. Berikutnya, bukti berikutnya. Baik, bukti berikutnya itu pada bukti ketiga, yaitu surat permohonan kepada pihak pemohon agar diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran secara bertahap. Oke. Nah. Ini kan data lagi pemanggilan Pak. Seolah-olah harusnya harus sampaikan sini. Langsung menanggapi. Sudah. Sudah. Izin yang mulia, kami keberatan apabila dokumen tersebut dianggap sebagai bukti adanya kesepakatan dari konstruksi. Karena menurut kami, dokumen itu hanyalah permohonan sepihak, tidak menunjukkan bahwa permohonan tersebut telah disetujui oleh pihak klien kami. Oke, baik. Keberatan terima dan dicatat ya. Majelis menegaskan bahwa keberadaan suatu surat belum berarti isinya terbukti atau disetujui oleh pihak lain. Penilaiannya akan dilakukan setelah seluruh pemeriksaan selesai. Silakan lanjutkan dari pihak pemohon. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya kami akan mengajukan bukti T4, yaitu mengenai salinan komunikasi antara pemohon dan pihak administrasi permohonan mengenai permintaan penyelesaian kewajiban secara musyawarah. Selanjutnya ada bukti T5, surat pernyataan pemohon yang menyatakan kesediaan untuk tetap memenuhi kewajiban sesuai kemampuan. Saudara kuasa pemohon, apakah saudara membantah adanya komunikasi antara para pihak? Tidak yang mulia, komunikasi memang ada, akan tetapi hal tersebut tidak mengubah dari kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak pemohon maupun termohon. Oke. Majelis berpendapat bahwa alat bukti dari termohon tadi telah diterima dan kami periksa. Adapun bobot pembuktiannya akan dipertimbangkan bersama dengan alat bukti pemohon dan fakta yang terungkap di persidangan ini. Selanjutnya, untuk memperoleh kejelasan mengenai fakta-fakta yang diperselisihkan antara pihak ya, majelis akan memasuki tahap pemeriksaan saksi. Sebelum saksi memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan keyakinannya untuk menerangkan yang sebenarnya. Sekretaris, siapa saja saksi yang akan dipanggil untuk agenda sidang berikutnya? Baik yang mulia, saksi yang dipanggil pada agenda berikutnya adalah 1. Nur Aisyah, saksi fakta yang diajukan oleh pemohon. 2. Dr. Nera Lestari, SHMH, ahli di bidang hukum ekonomi syariah. Oke, baik. Majelis mengingatkan bahwa saksi yang menerangkan fakta yang diketahuinya sendiri, sedangkan ahli memberikan pendapat berdasarkan keahliannya, bukan memutus perkara. Apakah para pihak memahaminya? Dapat dipahami. Berpahami? Pihak teman? Oke, baik. Agenda sidang berikutnya adalah pengambilan sumpah saksi, pemeriksaan saksi fakta, pemeriksaan silang atau cross examination oleh kedua kuasa hukum, kemudian pemeriksaan ahli oleh majelis. Sidang ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara arbitrase antara pemohon dan termohon kembali dibuka. Agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi yang diajukan oleh pemohon. Apakah pihak pemohon sudah siap dengan saksi-saksinya? Sudah yang mulia. Sekretaris, silakan panggil. Dipersilakan memasuki ruang sidang atas nama Nur Aisyah sebagai saksi fakta yang diajukan oleh pemohon. Oke, baik. Sebelum memberikan keterangan, majelis akan memeriksa identitas saudari ya. Namun sebelum itu juga, apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat ya. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Siap ya, tanpa paksaan. tanpa paksaan.
Oke, baik. Boleh tunjukkan identitas saudari majelis. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Sebutkan nama lengkap saudari. Nama saya Raisa Serinanda. Oke, pekerjaan. Pekerjaan saya itu bagian administrasi di BP Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Aprilia Syariah. Oh, BPRS Afiliasi ya. Iya. Oke, baik. Nama lengkap saudari. Raisa Serinanda. Pekerjaan. Pekerjaan sebagai pegawai pembiayaan di BPRS Aprilia Syariah. Oke. Apakah saudari mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon maupun termohon? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Kemudian, apakah saudari bersedia memberikan keterangan yang benar dan tidak menyembunyikan fakta yang saudara ketahui? Bersedia yang mulia. Oke, baik. Kalau kita itu bagus. Boleh dibantu untuk mengucapkan sumpahnya. Sebelum saudari memberikan keterangan, kita sumpah terlebih dahulu ya. Siap? Siap yang mulia. Oke, baik. Baiklah, kepada sekretaris, saya minta untuk membantu menumpah saudara saksi. Silakan berdiri untuk saksi. Saudari saksi, ikuti ucapan saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Cukup. Oke, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Baik. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui adanya akad pembiayaan antara pemohon dan termohon? Iya yang mulia, saya mengetahui karena pada saat itu saya bertugas di bagian administrasi pembiayaan. Apakah benar pembiayaan tersebut telah dicairkan? Benar yang mulia. Dana telah dicairkan sesuai dengan prosedur setelah seluruh persyaratan dipenuhi. Apakah saudara mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan angsuran setelah akan berjalan? Mengetahui yang mulia, pada awalnya pembayaran berjalan dengan lancar. Namun seiring waktu terjadi keterlambatan pembayaran pada termohon ini. Apakah keterlambatan tersebut? Nanti ini. Tolong kan? Biar pindah lagi. Apanya ini? Ya. Kelihatan nggak tapi ini ya? Kemudian dipotong ini yang pemotong di sini. Tidak ada mana ada. Ibu tahu apa tak kita ini soal ini. Benar, itu ya Allah. Aku juga tidak. Benar kaki betul. Tujuan. Tadi Jangan main HP kau tuh. Oh, itu Fokus lagi ke sini. Itulah bocah ini. Lagi masuk, ini masuk. Pas, sudah. Ini. Masuk kalau lah. Masuk ya. Kira dulu ya. Sudah. Nah, Ini nak diinikan lagi tak? Kita berhentikan lagi. Silakan kepada kuasa termohon untuk mengajukan pertanyaannya kalau ada. Ada? Ada ini. Oke, silakan. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saudara saksi, apakah saudara ikut hadir ketika termohon menjelaskan kondisi usahanya kepada pihak berkait? Tidak selalu hadir. Saya hanya mengetahui sebagian komunikasi yang berkaitan dengan administrasi. Jadi saudari tidak mengetahui seluruh isi pembicaraan antara dua pihak. Benar, tidak mengetahui. Saya seluruh pembicaraan secara langsung. Apakah saudari dapat memastikan bahwa termohon sama sekali tidak pernah menyebabkan keringanan pembayaran? Saya tidak dapat memastikan karena saya tidak mengikuti semua pertemuan ini. Izin yang mulia, Oke, kami silakan. keberatan apabila saksi diminta untuk menyimpulkan sementara dia tidak. Oke, baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan daripada saksi ahli ya, dari pemeriksaan ahli, yaitu ahli hukum ekonomi syariah, yaitu Profesor Dr. Hajah Nera Lestari, MEC, yang akan dimintai memberikan pendapat keilmuannya mengenai konsep poin prestasi dalam akad syariah, takwid, asas etikat baik, dan penyelesaian sengketa melalui Basarnas.
Silakan dipanggil sekretaris. Baik Yang Mulia, Profesor Dr. Haja Nera Lestari MPC dipersilakan memasuki ruang sidang. Oke, sebelum majelis hakim memintai atau mendengarkan keterangan daripada Ibu Prof ya. Nah, sebelum itu izin kami minta kartu identitas yang terlebih dahulu. Boleh? Boleh. Silakan. Nah. Oke, terima kasih. Silakan untuk kembali. Nah, namun sebelum itu perlu saya pastikan kembali bahwasanya ibu ini datang secara sukarela tanpa ada paksaan. Iya, Yang Benar. Mulia. Kemudian apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia. Sehat, alhamdulillah. Oke, nama lengkap ibu? Nama lengkap saya Nera Lestari, Yang Mulia. Nama saya itu. Pekerjaan? Pekerjaan saat ini akademisi dan peneliti dari Hukum Ekonomi Syariah, Yang Mulia. Oke. Apakah saudari mempunyai hubungan keluarga ataupun kepentingan pribadi dengan pemohon ataupun termohon? Tidak sama sekali, Yang Mulia. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Apakah saudari ini bersedia memberikan pendapat ilmiahnya secara objektif sesuai keahlian saudari? Bersedia, Yang Mulia. Oke. Boleh? Pak Farhan? Untuk pertanyaan Mbak Ani, silakan. Saya akan berdiri, saudari ahli. Apakah siap untuk menerima sumpah? Siap, Yang Mulia. Ya, saya akan berdiri. Tolong sekretaris. Ini saya ya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat bahwa saya akan memberikan pendapat berdasarkan keahlian saya berdasarkan keahlian saya dengan jujur, dengan jujur, objektif dan bertanggung jawab. objektif dan bertanggung jawab. Saudari ahli, tolong jelaskan kepada majelis apa yang dimaksud dengan wan prestasi dalam hukum perdata dan bagaimana konsep tersebut dipahami dalam hukum ekonomi syariah. Baiklah, terima kasih Yang Mulia. Secara umum, wan prestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak itu tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Yang Mulia. Bentuknya itu dapat berupa yang pertama, tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. Terus yang kedua itu melaksanakan tapi terlambat. Yang ketiga itu melaksanakan tapi tidak sesuai dengan isi perjanjian. Dan yang keempat itu melaksanakan sesuatu yang justru melanggar isi perjanjian. Nah, hal ini dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad itu merupakan amanah yang wajib dipenuhi. Prinsip tersebut dikenal dengan konsep al-wafa bil uqud, yaitu kewajiban memenuhi akad yang telah disepakati. Terus apakah prinsip tersebut mempunyai dasar hukum Al-Quran? Ya, Yang Mulia. Dasarnya antara lain terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1, Yang Mulia, yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ayat ini menjadi salah satu landasan penting bahwa setiap perjanjian yang sah itu harus dihormati dan dilaksanakan. Yang Mulia. Terus apabila seorang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya, bagaimana pandangan syariah? Nah, ini dalam syariah itu juga mengajarkan prinsip kemudahan dan keadilan. Yang Mulia. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280 itu dijelaskan bahwasanya apabila pihak yang berhutang berada dalam kesulitan, maka sebaiknya diberikan tanggung. Saudari ahli, tolong jelaskan kepada majelis apa yang dimaksud dengan wan prestasi dalam hukum perdata dan bagaimana konsep tersebut dipahami dalam hukum ekonomi syariah. Baiklah, terima kasih pertanyaannya Yang Mulia. Secara umum, wan prestasi adalah suatu keadaan ketika salah satu pihak itu tidak dapat memenuhi prestasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pembacaan putusan arbitrase Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk para pihak. Sebelum membacakan amar putusan, majelis terlebih dahulu akan menyampaikan pertimbangan hukumnya. Itu pertimbangan majelis ya. Menimbang bahwa berdasarkan permohonan arbitrase yang diajukan pemohon, jawaban termohon, alat bukti tertulis, keterangan saksi, keterangan ahli, serta kesimpulan para pihak, majelis telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti adanya akad pembiayaan syariah antara pemohon dan termohon yang memuat klausul penyelesaian sengketa melalui Basarnas. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti dana pembiayaan telah dicairkan kepada termohon. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3, P4, P5 dan P6 serta pengakuan para pihak di persidangan terbukti terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban oleh termohon. Menimbang bahwa termohon mengemukakan alasan kesulitan usaha yang menyebabkan keterlambatan pembayaran. Majelis mempertimbangkan alasan tersebut sebagai bagian dari fakta persidangan. Namun alasan tersebut tidak menghapus kewajiban yang timbul dari akad. Menimbang bahwa ahli menerangkan prinsip al-wafa bil uqud, yaitu kewajiban memenuhi akad, sekaligus pentingnya memperhatikan asas keadilan dan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Menimbang bahwa majelis berkewajiban menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan prinsip-prinsip syariah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, majelis akan membacakan amar putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Arbiter Badan Arbitrase Syariah Nasional yang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase antara pemohon Hilda Aprilia SEMM melawan termohon Rizka, setelah membaca seluruh berkas perkara, mendengarkan keterangan para pihak, memeriksa alat bukti, mendengar saksi dan ahli serta bermusyawarah, mengadili. Poin pertama, menyatakan Badan Arbitrase Syariah Nasional berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Poin kedua, menyatakan telah terbukti adanya hubungan hukum berdasarkan akad pembiayaan syariah antara pemohon dan termohon. Poin ketiga, menyatakan bahwa termohon telah melakukan prestasi berupa keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dijanjikan dalam akad. Poin keempat, menghukum termohon untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad dengan memperhatikan perhitungan kewajiban yang sah berdasarkan hasil pemeriksaan perkara. Poin kelima, terhadap tuntutan ta'wid sebesar 2% per bulan. Majelis mempertimbangkan bahwa tuntutan tersebut hanya dapat diberikan kepada apabila didukung dasar dan pembuktian memadai serta sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, permohonan tersebut tidak serta-merta dikabulkan seluruhnya dan diputus sesuai pertimbangan majelis. Poin keenam, terhadap permohonan sita jaminan atau konservatoir mislek, majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, permohonan tersebut tidak perlu dikabulkan karena tidak terbukti adanya keadaan yang mengharuskan tindakan tersebut dalam simulasi perkara ini. Poin ketujuh, menghukum para pihak untuk melaksanakan putusan ini dengan itikat baik sesuai prinsip hukum dan syariah. Poin kedelapan, membebankan biaya arbitrase sesuai ketentuan yang diterapkan oleh Basarnas dan sebagaimana dirinci dalam penetapan biaya perkara. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis arbiter dan dibacakan dalam sidang pada hari ini. Semoga putusan ini memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi para pihak. Bagaimana, Pak? Saya menyetujui putusan ini. Lebaran? Saya juga menyetujuinya. Pihak daripada pemohon? Dari pihak pemohon kami menyetujui dari putusan yang telah dibuat oleh majelis arbiter. Oke, terima kasih. Pihak termohon? Kami menyetujui putusan dari kami. Oke. Baik, karena para pihak sudah menghormati dan menyetujui ya dari putusan ini, dan juga pihak termohon sudah beritikat baik ya dalam putusan pada kali ini. Kemudian terakhir, Ketua Majelis menandatangani putusan. Saya Agus Nur Salim, SHMH,
Kemudian Bagas Edi Saputra SHMH ditandatangani. Dan Bapak Muhammad Farhan SHMH ditandatangani. Oke. Dengan telah dibacakannya putusan ini, maka pemeriksaan perkara arbitrase dinyatakan selesai. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah menjaga ketertiban dan menghormati proses persidangan. Sidang dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.